Tahsin dan terjemah Kuas Taha ayat 79. Wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan dia tidak memberi petunjuk. Ayat 80. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikumul man wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian, dan kami telah menjanjikan kepada kalian sisi gunung Tur yang kanan, dan telah kami turunkan kepada kalian mana dan salwa. Konteks keras ketika pemimpin mempermainkan janji dan agama. Pemimpin menyesatkan rakyat dan tetap dipertahankan. Firaun adalah pemimpin yang tahu bahwa dia salah, tapi tetap ngotot mempertahankan kuasa. Berbohong kepada rakyat, tapi tidak mau mundur. Menyesatkan secara sistematis lewat propaganda dan aparat. Apa bedanya dengan pejabat yang menjanjikan tambang ke ormas-ormas keagamaan demi pencitraan, lalu mengingkarinya? Apakah ormas-ormas itu mimpi, atau diberi harapan palsu hanya untuk kepentingan politik? Apakah pejabat tersebut merasa kebal hukum hanya karena dekat dengan kekuasaan? Dan mengapa presiden tetap mempertahankannya? Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap ayat 79, yaitu pemimpin yang menyesatkan dan tidak memberi petunjuk. Ayat 80, Allah menjanjikan dan menepati, beda dengan pemimpin yang munafik. Allah berjanji kepada Bani Israel, dan Allah menepatinya, menyelamatkan mereka dari musuh, memberikan rezeki mana dan salwa. Ini menunjukkan bahwa janji adalah tanggung jawab besar dalam kepemimpinan, bukan alat tipu daya politik. Close quote. Berbeda dengan pejabat yang menjanjikan tambang kepada ormas-ormas agama, tapi tidak menepati atau pura-pura lupa, lalu tetap dipertahankan sebagai menteri, padahal kebohongannya diketahui publik. Pemimpin seperti ini bukan mengikuti jalan Allah, tapi meniru cara Fir'aun, yaitu memanipulasi harapan umat untuk mengamankan kursi kekuasaan. Pemimpin seperti ini bukan mengikuti jalan Allah, tapi meniru cara Fir'aun, yaitu memanipulasi harapan umat untuk mengamankan kursi kekuasaan. Apa akibatnya jika kebencian dan kebodohan dipertahankan? 1. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada negara dan agama. 2. Ormas jadi alat politik kekuasaan, bukan penegak moral. 3. Pemimpin yang berbohong tetap dipuja, sedangkan kebenaran ditertawakan. Dalam Kuas Taha, Firaun tetap merasa suci, meskipun telah menghancurkan bangsanya. Begitu pula pejabat yang berbohong terang-terangan, tapi tetap dipertahankan karena dianggap loyal. Close quote. IV. Pesan keras untuk pemimpin yang suka berjanji lalu mengingkari. Open quote. Jangan jadikan janji sebagai alat pencitraan lalu buang umat setelah kalian naik tahta. Allah tidak buta dan rakyat tidak selamanya diam. Close quote. Open quote. Kalau Allah saja memenuhi janjinya kepada Bani Israel, maka manusia yang berkuasa tapi suka berbohong, tempatnya bukan di singgasana, tapi di hadapan pengadilan akhirat. Close quote. Pesan untuk presiden dan pemilik kuasa. Jika Anda tahu ada menteri Anda yang berbohong kepada rakyat, lalu tetap Anda pertahankan. Itu bukan sekadar pengkhianatan terhadap rakyat, tapi juga penghinaan terhadap kebenaran. Itu bukan politik kompromi, tapi politik Fir'aunisme, mempertahankan pasukan penyesat demi stabilitas palsu. Penutup Taha 79-80 adalah gambaran keras pemimpin pengkhianat, menyesatkan rakyat, tidak menepati janji, mempermainkan agama, menipu atas nama kemaslahatan, tapi tetap dipertahankan demi kepentingan politik. Wahai rakyat, kalau kalian masih diam, maka kalian akan tetap dipimpin oleh para pendusta yang menghina akal sehat dan memperkosa nurani bangsa.